Saudara, ini yang akan dikejar oleh setan. Yang dia akan kejar adalah statusmu di hadapan Tuhan. Kalau dia mampu menggoyangkan statusmu di hadapan Tuhan, dia mampu meyakinkan engkau bahwa Tuhan tidak mengasihi engkau, bahwa Tuhan tidak berkenan kepada engkau. Dia mampu menggoyangkan imanmu terhadap kasih Tuhan dalam hidupmu, maka iblis mampu menjatuhkan saudara. Saya mau beritahu, orang Kristen itu kuat dalam pencobaan, kuat dalam tantangan. Kenapa? Karena dia punya iman bahwa Allah mengasihi dia dan Allah mencintai dia. Kalau engkau goyang dalam hal ini, maka kecillah kekuatanmu menghadapi pergumulan. It's okay, no problem. God still love me and love you. Tuhan tetap mengasihi saya dan dia mengasihi saudara. Amin. Maka saudara perlu belajar untuk mencintai dirimu, bukan karena engkau sendiri, tetapi karena Yesus. Membaca Alkitab akan membuat kita semakin mengasihi diri kita sendiri, lengkap dengan segala kekurangan. Kenapa? Karena kita tahu dari apa yang dikatakan oleh Alkitab, bahwa Tuhan mengasihi saya dan saudara. Amin. Saudara, coba perhatikan bagaimana ketika Yesus itu masuk di padang gurun, ketika dia mengalami sebuah pencobaan. Apa yang terjadi dengan Yesus ketika Yesus masuk ke dalam padang gurun? Sebelum Yesus masuk ke dalam padang gurun, Yesus dibaptis oleh Yohanes. Dan ada sebuah fenomena ajaib yang terjadi, di mana turun Roh Kudus dalam bentuk merpati. Ketika saya bilang Roh Kudus dalam bentuk merpati, bukan berarti merpati adalah Roh Kudus adalah merpati. Tidak. Alkitab banyak bicara soal simbol. Jadi merpati adalah simbol daripada Roh Kudus. Roh Kudus itu banyak simbolnya. Tetapi salah satu simbol daripada Roh Kudus adalah merpati, karena merpati bicara soal ketulusan. Ada ayat Alkitab mengatakan, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jangan kebalik-kebalik ya. Karena ada orang yang bilang, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti biawak. Jangan, tulus seperti merpati, Tidak ada yang tulus seperti biawak, saudara. Jadi itu simbol. Nah, ketika merpati turun, yang merupakan Roh Kudus, simbol daripada Roh Kudus itu, terdengar suara yang mengatakan demikian, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Saudara, kalimat ini sangat penting karena ini akan memberikan kepada kita sebuah pengertian. Ternyata sebelum Yesus masuk ke padang gurun, menghadapi yang namanya pencobaan, maka konfirmasi ini harus turun. Sekalipun memang Yesus tahu bahwa Bapa mengasihi dia, tetapi kalimat-kalimat dalam firman Tuhan dalam Alkitab kan untuk kita, di mana kita mengerti, memahami bahwa kita perlu tahu bahwa kita tuh berkenan di hadapan Tuhan oleh karena Yesus. Nah, kalau engkau berkenan di hadapan Tuhan, engkau dikasihi oleh Tuhan, aku mengasihi engkau dan engkau berkenan di hadapanku, maka kita akan mengalami yang namanya sebuah penerimaan di dalam hadirat Tuhan. Dan kalau engkau merasakan penerimaan daripada Tuhan, engkau akan menjadi orang-orang yang siap menghadapi yang namanya tantangan, seperti Yesus yang siap menghadapi godaan setan di padang gurun. Apa pencobaan setan yang pertama kepada Yesus? Setan berkata, jika engkau anak Allah, ubahlah batu jadi roti. Jadi yang diserang oleh setan adalah status yang dimiliki Yesus di hadapan Bapa sebagai anak Allah. Yang mungkin saya jelaskan sedikit Kalau ada mungkin yang mengatakan, kok Tuhan dicobai? Saya mau beritahu, pencobaan Yesus itu penting untuk membuktikan bahwa benar dalam dirinya tidak ada dosa sama sekali. Karena orang Kristen percaya bahwa Yesus tidak berdosa, tetapi tentu saja ini harus ada buktinya dong. Maka iblis pun mencoba Yesus. Iblis mungkin berpikir dalam kemanusiaan Kristus, Yesus bisa jatuh dalam dosa. Tapi tetap saja kita harus benar-benar mempercayai bahwa pencobaan di padang gurun sangat penting untuk membuktikan ketidakadaan dosa di dalam diri Yesus. Jika engkau anak Allah, ubahlah batu jadi roti. Saudara, ini yang akan dikejar oleh setan. Yang dia akan kejar adalah statusmu di hadapan Tuhan. Kalau dia mampu menggoyangkan statusmu di hadapan Tuhan, dia mampu meyakinkan
meyakinkan engkau bahwa Tuhan tidak mengasihi engkau, bahwa Tuhan tidak berkenan kepada engkau. Dia mampu menggoyangkan ya imanmu terhadap kasih Tuhan dalam hidupmu, maka iblis mampu menjatuhkan saudara. Saya mau beritahu, orang Kristen itu kuat dalam pencobaan, kuat dalam tantangan. Kenapa? Karena dia punya iman bahwa Allah mengasihi dia dan Allah mencintai dia. Kalau engkau goyang dalam hal ini, maka kecillah kekuatanmu menghadapi pergumulan. Ya. Saudara perhatikan, ketika engkau mengalami yang namanya pencobaan, kadang-kadang iblis akan berkata, apakah benar Tuhan sayang dengan engkau? Dan engkau pun berkata, ya, Tuhan sayang dengan saya. Dan iblis pun menambahkan, kalau Tuhan sayang, kenapa Tuhan mengizinkan kamu mengalami pergumulan yang berat ini? Kenapa engkau mengalami kehilangan ini? Mengapa engkau mengalami musibah ini? Yang dia serang status kita. Karena iblis tahu, detik engkau goyah ya dengan keyakinanmu terhadap kasih Allah, maka kecillah kekuatan saudara. Ya, saudara akan jatuh ke dalam pencobaan. Maka saya memberitahu saudara, dengarkan saya sekali lagi. Tuhan itu sayang dengan saudara. Engkau mungkin berkata kepada saya, Pak Pendeta, ya bagaimana mungkin Tuhan sayang dengan saya sementara saya inilah orang yang berdosa. Ya kalau engkau berdosa, datang kepada Tuhan. Jangan terus menjadikan dosa sebagai alasan saudara. Mari kita singkirkan alasan ini jauh-jauh dengan datang kepada Kristus Yesus. Ya, orang itu masuk neraka Bapak Ibu bukan karena dosanya yang besar, tapi karena dia menolak Yesus, menolak kasih Yesus. Kalau engkau menerima kasih Yesus atas dosa yang kau lakukan, maka dosamu akan diampuni oleh Tuhan. Karena tidak ada satupun dosa yang dapat kita lakukan, bahkan seumur hidup kita, yang jauh lebih besar daripada kasih Yesus kepada kita. Ya, saya teringat bagaimana salah seorang master chef, saya lupa namanya, yang menang kontes tersebut. Dia bercerita bagaimana ketika dia mengalami sebuah pertobatan. Sulit bagi dia untuk percaya bahwa Allah itu baik. Sulit bagi dia. Kenapa? Karena semenjak kecil dia mengalami berbagai macam pergumulan. Papa mamanya broken home dan papanya meninggalkan dia dan mamanya. Jadi ketika dia mendengar Bapa di sorga mengasihi manusia, ya Bapa di sorga memberikan Yesus sebagai bentuk kasihnya, dia sulit mempercayai itu. Kenapa? Dia bilang, Bapa di dunia saja ini jahat, Bapa yang saya lihat ini jahat, bagaimana saya bisa percaya dengan Bapa yang tidak saya lihat ini? Ya. Ditinggalkan oleh keluarga. Ya, akhirnya mamanya pun meninggalkan dia, dan dia dibesarkan oleh ya keluarga dari pihak mamanya. Ketika dia dibesarkan oleh keluarga dari pihak mamanya, saudara, dia mengalami pelecehan seksual dari omnya sendiri. Dilecehkan secara, sudah bisa bayangkan lah betapa sakitnya hatinya, saudara. Ya, seorang anak perempuan itu harus ada dalam keluarga, ya. Ya, jangankan anak perempuan, anak laki-laki pun sekarang harus dijaga ketat sama seperti anak perempuan. Karena di luar sana ada begitu banyak predator seksual, ya, yang entah bisa berasal dari mana. Bukan cuma anak perempuan sekarang yang jadi korban, kadang-kadang anak laki-laki pun jadi korban. Kasihan sekali anak-anak tanpa perlindungan orang tua, begitu rentan. Ya, dia pikir omnya, ya tantenya bisa menjaga dia, justru omnya melecehkan dia secara seksual. Dia mengalami pelecehan seksual. Dan dia sembunyikan itu, sudah. Dia tidak bisa ngomong. Dia mau ngomong sama siapa? Dia tidak bisa lagi mempercayai siapapun, termasuk Tuhan. Ya. Suatu kali, saudara, dia diajak oleh temannya ke gereja. Walaupun sebenarnya dia tidak mau datang ke gereja, tetapi karena dia menjaga perasaan temannya, maka pun dia datang ke gereja. Dan tiba-tiba pendeta mengkhotbahkan tentang kasih Allah, di mana Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagimu di surga. Dan pendeta itu mengatakan setiap tempat di surga itu sudah ada namanya dan nama kamu tercatat di sana. Maka kalau kamu tidak datang kepada Tuhan, maka ya rumah kamu akan tetap kosong. Dan pendeta pun menjabarkan dengan menyederhanakan, bayangkan dalam rumah kamu jika ada satu kamar,
yang kamu siapkan buat anak kamu dan kamar itu tidak pernah terisi. Bagaimana perasaan kamu sebagai orang tua? Saudara, kalimat yang sederhana itu diurapi oleh Tuhan. Bagaikan mata tombak yang sangat tajam yang menembus jiwanya. Ya, yang benar-benar terhilang. Tiba-tiba dia pun mulai merasakan kasih Bapa itu mengalir. Haleluya. Ya, memang firman Tuhan itu bukan hanya sekedar ajaran dan doktrin. Haleluya. Kita punya Roh Kudus yang menerjemahkan setiap firman yang disampaikan, yang membuat jiwa yang terhilang pun kembali kepadanya. Maka saya pernah mengatakan, saudara-saudara, sebagai seorang hamba Tuhan, saya tidak akan pernah mengalami sebuah, ya mungkin sebagai manusia saya bisa goyah dengan pergumulan yang saya alami. Tapi keyakinan saya kepada Kristus tidak akan pernah goyah. Kenapa? Karena saya percaya Dia adalah Tuhan. Bukan hanya karena doktrin yang saya pelajari, tapi saya mengalami pengalaman ketika hati saya dijamah oleh kasih Allah. Saudara, wanita ini pun mengalami itu. Dia dijamah oleh kasih Allah. Hari itu dia menangis sejadi-jadinya. Ya. Semua perasaan gelap itu mengalir keluar bersamaan dengan air mata yang tak dapat ditahannya. Semua kekecewaan, semua kepahitan, semua perlakuan yang rasanya tidak adil yang pernah dialami semasa kecilnya, semuanya terkuak. Dan dia mengalami yang namanya kelahiran baru. Haleluya. Saudara, semua kita membutuhkan kasih Allah. Dan kasih Allah dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Ya, hari ini mungkin engkau juga merasakan sebuah kesendirian. Engkau merasa bahwa engkau tidak disayangi, engkau tidak dicintai. Oleh karena semua pengalaman-pengalaman hidup yang sangat pahit. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya mau beritahu. Dan saya mau kasih tahu bahwa Tuhan mengasihi saudara. Yesus mencintai saudara. Datanglah kepadanya dengan segala keberadaan yang kau miliki pada hari ini. Serahkanlah hatimu yang hancur itu kepada Tuhan dan biarkan Dia memulihkannya. Dia tahu sudah berapa lama engkau menderita dalam kesendirianmu. Dia tahu betul, Bapak Ibu. Dan Dia tidak ingin selamanya engkau ada di sana. Hari ini datanglah kepadanya. Bukalah hatimu baginya dan izinkanlah kasih-Nya mengalir dalam kehidupan saudara. Haleluya. Saya tutup khotbah saya dengan satu kesaksian yang disampaikan juga oleh Andi Noya. Kalau saudara nonton Kick Andy, ya, yang ada di Metro TV itu, Kick Noya, ya, satu kali dia bersaksi. Dia menceritakan bagaimana dia punya anak yang nomor 2 itu yang prestasinya di sekolah itu sangat menurun, bahkan jauh dari teman-teman sekelasnya. Dan pada akhirnya Andi Noya pun bertanya kepada psikiater, kira-kira apa yang mungkin yang kurang? Mungkin sebagai orang tua, parenting saya sepertinya ada yang kurang dengan anak saya. Karena saya tahu anak saya ini cerdas loh. Tapi kenapa nilai di sekolahnya begitu buruk? Benar-benar buruk. Ya, kemudian psikiater pun mencoba memberikan solusi. Ya, siapa tahu dengan solusi ini ya sang anak bisa kembali berprestasi. Kemudian ya sang psikiater mengatakan biasanya anak nomor 2 itu ya suka cari perhatian. Apalagi kalau dia punya kakak dan punya adik. Kadang-kadang perhatian orang tua itu hanya akan terfokus kepada yang tua dan yang bungsu. Sehingga yang tengah ini nomor 2 ini terabaikan. Itu ilmu psikiater begitu ya. Maka cobalah sebelum anakmu pergi ke sekolah, kamu peluk dia dan beritahu dia bahwa kamu sayang dengan dia. Dia pulang sekolah pun demikian, peluk dia, beritahu dia kamu sayang dengan dia. Maka Andi Noya pun mulai melakukan itu, dan itu menjadi sebuah kebiasaan. Sebelum dia berangkat ke sekolah dia dipeluk, dan Andi Noya mulai memberitahu, papa sayang dengan kamu. Ya, kamu kebanggaan papa. Papa sayang sama kamu. Pulang sekolah pun demikian, ya. Dan sudah tahu secara ajaib, ya prestasi anak di sekolah berangsur-angsur membaik. Saudara, manusia itu membutuhkan cinta.
Setidaknya mungkin ketika engkau tidak mendapatkannya daripada manusia, engkau mendapatkannya daripada Tuhan. Sekali lagi ya, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah. Ketika Allah mencintai manusia, Dia mencintai kita dengan kasih yang besar. Dan kasih yang besar itu diwujudkan dengan matinya Yesus di atas kayu salib bagi setiap kita. Maka hari ini engkau tidak sendiri. Engkau tidak pernah dibiarkan sendiri. Engkau tidak pernah ditinggalkan. Perasaan ditinggalkan adalah perasaan yang paling buruk. Saya juga pernah merasakan itu, saudara. Bagaimana ketika saya kecil, saya ingat dengan kakak saya disuruh oleh orang tua saya pergi ke kerabat keluarga yang rumahnya itu jauh daripada rumah kami. Dan saya bertengkar dengan kakak saya. Saking dia marahnya, sudah bayangkan dia pulang sendiri dan dia tinggalkan saya. Saya pulang sendiri menangis sepanjang jalan. Ya, karena saya takut ditinggalkan. Perasaan ditinggalkan itu tidak enak sama sekali. Dan saya mau beritahu, Tuhan tidak pernah membiarkan engkau tertinggal di belakang. Ya, tidak seorang pun di antara kita yang dibiarkan tertinggal di belakang. Dia disebut sebagai Immanuel, artinya Allah yang berjalan bersama dengan kita. Dia pegang tangan kita. Dia ada bagi setiap kita. Kasih Yesus tercurah bagi setiap saudara. Haleluya! Haleluya! Amin!